Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Bapak yang membahas tentang ilmu pendidikan dan juga pengetahuan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, jangan lupa anak-anak untuk mensubscribe, like, and share video ini agar bermanfaat untuk anak-anak lainnya. Baiklah anak-anak, untuk mengikuti pelajaran kali ini, jangan lupa untuk menyiapkan handset dan juga buku catatannya agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa mengabsen di kolom komentar dengan cara ketik nama, kelas, dan juga asal sekolahnya ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 dengan menggunakan buku cetak kurikulum 2013 di mana bab satunya membahas tentang kerajinan bahan lunak. Anak-anak, tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu A. Prinsip kerajinan bahan lunak, di mana prinsipnya terbagi dua, yaitu dibuat secara khusus dan mempertimbangkan aspek pemaduan bahannya. Yang dimaksudkan dengan aspek pemaduan bahannya adalah perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul, menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Terus yang bagian B-nya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bahan lunak alam, 2. Bahan lunak buatan. Kita bahas ya satu-satu. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan juga floor clay. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polyimide clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti adalah 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Contohnya yaitu A. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna merah muda, tua, coklat keabu-abuan, serta coklat keputih-putihan. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. B. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah termasak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak tekstur kulit. Terus bagian C adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari warna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah nyatu dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. D. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat sehingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan secara
pewarnaan makanan atau sintetis agar muncul warna-warna cemerlang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikat bahan alam yang bersifat lunak. A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk seketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat dicetak mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca ataupun air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. C. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak dan juga cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi, tentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang terakhir adalah E. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, setelah kita memahami karakteristik kerajinan bahan lunak, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan-persyaratan. Adapun syarat-syarat perancang benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain pada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan juga wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi atau ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak membahayakan jika digunakan sebagai wadah makanan. Terus yang terakhir adalah 5. Keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancang yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, 1. Proses perancangan. Terus, tentukan bahan. Terus, cari ide dari berbagai sumber. Setelah itu, buat sketsa karyanya. Terus, tentukan sketsa terbaik.
Setelah menentukan sketsa terbaiknya, masuk ke kumpulkan alat dan bahannya. Setelah bahan dan alatnya terkumpul, barulah pembuatan produk. Setelah itu, evaluasi dan uji coba produknya, bagus atau tidaknya. Nah, setelah itu baru masuk revisi produknya. Nah, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita kali ini untuk part pertamanya yang membahas tentang kerajinan bahan lunak. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk semuanya. Jika ada salah dalam penyampaian, Bapak mohon maaf ya. Dan untuk anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Batam, jangan lupa untuk membuat tugas mencatat dan merangkum yang Bapak jelasin tadi ya. Kemudian tugasnya dikirim ke nomor WA Bapak. Sekian penjelasan Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.